Wah wah wah, tak disangka-sangka, belum juga bermain. Timnas Indonesia sudah cetak sejarah baru di Piala Asia U20. Kira-kira sejarah apakah itu? Yes, alhamdulillah. Baru saja sampai di Cina. Indra Syafri beri kabar menyenangkan. Kira-kira kabar menyenangkan apa itu? Nah, ini baru super top Marco Top. Erick Thohir bakar semangat pemain Timnas U20. Ini dia yang dikatakan Erick Thohir, yang pasti bikin anti gagal di Piala Asia U20. Wah wah wah, sungguh sangat berani. Indra Syafri berani coret pemain andalan di Piala AFF. Kira-kira siapa sajakah pemain tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Baru sampai di Cina, Indra Syafri beri kabar menyenangkan. Timnas Indonesia U20 akhirnya tiba di Shenzhen, Cina untuk menjalani persiapan terakhir sebelum bertanding di Piala Asia U20 2025. Kedatangan Garuda Muda di negeri tirai bambu membawa kabar baik karena para pemain menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap kondisi cuaca dan lingkungan setempat. Hal ini tentu menjadi modal berharga bagi tim asuhan Indra Syafri dalam menghadapi persaingan ketat di fase grup nanti. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh pelatih Indra Syafri melalui unggahan di Instagram story-nya. Dalam pesannya, ia memastikan bahwa para pemain dalam kondisi baik dan langsung menjalani sesi pemulihan setelah tiba pada Minggu pagi waktu setempat 9 Februari 2025. Menurut Indra, pemulihan ini penting untuk memastikan stamina para pemain tetap terjaga setelah perjalanan panjang menuju Cina. Selain beristirahat, pemain juga diberikan kesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar kota Shenzhen. Kegiatan ini bertujuan agar mereka bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan atmosfer kompetisi di Cina. Adaptasi terhadap lingkungan dan cuaca menjadi aspek penting, mengingat faktor ini dapat mempengaruhi performa para pemain di atas lapangan. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C Piala Asia U20 2025 bersama lawan-lawan tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Tantangan besar sudah menanti karena laga perdana akan langsung mempertemukan Garuda Muda dengan Iran pada 13 Februari 2025. Setelah itu pada 16 Februari Indonesia akan berhadapan dengan juara bertahan Uzbekistan sebelum akhirnya menutup fase grup melawan Yaman pada 19 Februari. Semua pertandingan akan berlangsung di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ajang ini bukan hanya sekadar turnamen biasa, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia U20 untuk meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Syaratnya mereka harus mampu melaju hingga babak semifinal. Oleh karena itu, adaptasi yang cepat di Cina menjadi langkah awal yang sangat penting bagi Garuda Nusantara dalam mewujudkan mimpi tersebut. Dengan persiapan yang semakin matang dan kondisi pemain yang prima, mampukah Timnas Indonesia U20 memberikan kejutan di Piala Asia U20 2025? Bagaimana pendapat kalian mengenai peluang Garuda Muda di turnamen ini? Tulis komentar kalian di bawah. Timnas Indonesia U20 resmi cetak sejarah di Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 kembali mencetak sejarah sebelum berlaga di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini, skuad Garuda Muda diperkuat lebih dari satu pemain yang berkarier di luar negeri atau biasa disebut pemain abroad. Kehadiran para pemain yang berkompetisi di luar negeri ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia U20 yang tengah membangun kekuatan untuk menghadapi tantangan besar di turnamen bergengsi ini. Dalam skuad yang dipersiapkan untuk Piala Asia U20 2025, setidaknya ada 3 pemain yang berasal dari klub luar negeri.
Mereka adalah Marcelinus Amaola yang saat ini bermain untuk UD Logroñés B di Spanyol, Jens Raven yang memperkuat FC Dordrecht U21 di Belanda, serta Wilber Jardim, pemain muda berbakat dari Sao Paulo U18 di Brasil. Tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah menjadi 5 jika Dion Marks dari TOPOS dan Tim Geipens dari FC Emmen bisa menyelesaikan proses naturalisasi sebelum batas akhir pendaftaran pemain. Keberadaan para pemain abroad ini tentu membawa harapan baru bagi Garuda Muda. Jika menengok ke belakang, Timnas Indonesia U20 biasanya hanya diperkuat satu pemain abroad di Piala Asia U20. Pada edisi 2018 dalam kurung, yang saat itu masih bernama Piala Asia U19, hanya ada Egy Maulana Fikri yang saat itu membela klub Polandia, Lechia Gdańsk. Begitu juga di edisi 2023, di mana hanya Ronaldo Kuateh yang baru saja merumput di Liga Turki bersama Bodrumspor. Kini, dengan jumlah pemain abroad yang lebih banyak, apakah ini menjadi pertanda bahwa Timnas Indonesia U20 bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 2025? Sejarah mencatat bahwa Timnas Indonesia U20 sudah tampil sebanyak 19 kali di Piala Asia U20. Prestasi terbaik diraih pada edisi 1961, di mana Garuda Muda keluar sebagai juara bersama dengan Burma U20 sekarang Myanmar U20 setelah laga final berakhir imbang tanpa gol. Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga pernah menjadi runner-up pada edisi 1967 dan 1970, meskipun saat itu harus mengakui keunggulan Israel dan Burma. Kini, dengan skuad yang lebih kuat dan pengalaman yang lebih baik, tim yang dipimpin oleh Kadek Arel dan kawan-kawan memiliki kesempatan untuk kembali mencetak sejarah di Piala Asia U20 2025. Target dari PSSI pun cukup jelas, membawa Timnas Indonesia U20 melaju ke semifinal. Jika target ini tercapai, maka Garuda Muda akan otomatis lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebuah ajang bergengsi yang tentunya menjadi impian bagi seluruh pemain muda Indonesia. Namun, perjuangan mereka tidak akan mudah. Indonesia tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Hanya 2 tim teratas yang akan melangkah ke perempat final. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, bisakah Garuda Muda mencetak kejutan? Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan bertambahnya pemain abroad, Timnas Indonesia U20 bisa bersaing lebih jauh di Piala Asia U20 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir bakar semangat Timnas Indonesia U20. Jelang perhelatan Piala Asia U20 2025, Ketua PSSI Erick Thohir memberikan suntikan motivasi luar biasa kepada para pemain Timnas Indonesia U20. Dalam pertemuan yang penuh semangat, Erick menegaskan bahwa keberhasilan tim bergantung pada kepercayaan diri, kerja keras, dan fokus terhadap tujuan utama, yakni menjadi pemenang. Pemenang atau kalah, itu yang kamu pegang. Kepercayaan diri, mindset. Kalian sudah menentukan target sebagai pemenang, jadi harus benar-benar yakin bisa mencapainya, ujar Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pesan ini jelas menunjukkan bahwa mentalitas juara menjadi kunci utama bagi Garuda Muda dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Tim asuhan Indra Syafri harus menghadapi Iran, Uzbekistan, dan Yaman, 3 tim kuat yang memiliki sejarah panjang di kompetisi ini. Namun Erick menekankan bahwa tim harus tetap fokus pada hasil akhir dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar, termasuk kritik di media sosial. Jangan pikirkan media sosial, jangan dengarkan orang-orang yang justru menjatuhkan kalian. Fokuslah pada apa yang bisa kita raih, tambahnya. Tak hanya membangkitkan semangat Timnas U20, Erick juga mengingatkan bahwa generasi ini berperan penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Ia memaparkan pencapaian Timnas di berbagai level usia, mulai dari Timnas senior yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga Timnas U23 yang nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tak berhenti di situ,
Erik juga menyebut bahwa kiprah timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 sangat penting karena menjadi gerbang menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Jika berhasil menembus semifinal, Garuda Muda otomatis mendapatkan tiket ke ajang bergengsi tersebut. Lebih jauh, Erik menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bagian dari peta jalan besar menuju Olimpiade 2028. Dengan regenerasi yang terstruktur dan konsistensi di berbagai kelompok umur, bukan tidak mungkin Indonesia akan tampil di ajang olahraga terbesar dunia tersebut. Artinya apa? Kita punya konsistensi. Semua ini adalah cikal bakal menuju Olimpiade 2028. Peperangan kita dimulai dari hari ini, tegas Erik dengan penuh keyakinan. Dengan motivasi tinggi yang diberikan Erick Thohir, mampukah timnas Indonesia U20 membuktikan diri di Piala Asia U20 2025? Apakah Garuda Muda bisa menembus semifinal dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U20? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Indra Syafri berani coret pemain andalan di Piala AFF. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Jelang Piala Asia U20 2025, ia berani mencoret beberapa pemain yang sebelumnya berjasa membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U190 2024. Salah satu nama yang paling disorot adalah Arkan Kaka, striker muda berbakat yang selama ini menjadi andalan di lini depan. Kaka sempat mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC dan tampil dalam ajang mandiri U20 Challenge Series pekan lalu. Namun namanya tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang dirilis PSSI pada 5 Februari 2025. Posisinya diambil oleh Aulia Rahman dalam kurung PSIS Semarang yang dianggap lebih siap oleh tim pelatih. Tak hanya Kaka, dua nama lain juga harus gigit jari setelah dicoret, yaitu Meshal Hamzah dan Rizky Afrizal. Padahal ketiganya memiliki pengalaman bermain di BRI Liga 1 dan sebelumnya menjadi bagian penting dari skuad Garuda Muda. Indra Syafri tidak secara spesifik menjelaskan alasan pencoretan mereka. Namun ia menegaskan bahwa ini adalah bagian dari sistem promosi degradasi yang diterapkan untuk memastikan hanya pemain terbaik yang masuk skuad final. Adanya 3 pemain baru ini yang sukses mengeliminasi 3 pemain lama seperti Rizky Afrizal, Arkan Kaka, dan Meshal Hamzah, ujar Indra. Kaka tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah gagal masuk skuad. Lewat Instagram pribadinya, pemain asal Blitar ini menuliskan pesan menyentuh yang seolah mencerminkan isi hatinya. Langkah semut saja didengarkan oleh Allah, apalagi lirihnya suara doamu, tulis Kaka pada 6 Februari 2025. Tak berhenti di situ. Ia juga mengutip ayat Al-Quran dari surah Ali Imran, "And Allah is the best of planners," dan Allah sebaik-baik perencana, surat Ali Imran ayat 54. Unggahan ini langsung mendapat banyak respons dari para penggemar. Banyak yang menyemangati Kaka untuk terus berjuang dan membuktikan kualitasnya di kesempatan lain. Keputusan Indra Syafri memang berani, namun juga mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa persaingan di timnas U20 sangat ketat dan hanya pemain yang benar-benar siap yang akan dipilih. Namun di sisi lain, pencoretan pemain berpengalaman seperti Kaka, Meshal, dan Rizky menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar kalah bersaing dengan pemain baru yang justru minim pengalaman? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Indra Syafri ini sudah tepat? Apakah Arkan Kaka seharusnya tetap mendapat tempat di timnas U20? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.